Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok kelas eksekutif 4 akan menjelaskan bagaimana transformasi bisnis di industri retail studi kasus pada Telumart. Oke, pada konteks kasus dari UAS kali ini yaitu sebuah perusahaan retail konvensional bernama Telumart sedang mengalami tekanan dari kompetitor digital natif seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon. CEO Telumart menyadari pentingnya transformasi digital dan ingin memanfaatkan big data untuk memperkuat strategi bisnisnya. Perusahaan telah mulai mengumpulkan data transaksi pelanggan, data kunjungan situs web, dan data media sosial. Sebagai bagian dari tim strategis dan analitik Telumart, kami diminta untuk memberikan insight berbasis data menggunakan Python untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Oke, yang pertama data understanding dan juga strategi, yaitu bagaimana menyusun strategi pengumpulan data dan juga integrasi data. Jadi langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi tujuan bisnis secara spesifik. Misalnya, untuk meningkatkan penjualan, pengelolaan stok secara efektif, kemudian memahami tren belanja pelanggan atau memperkuat efektivitas kampanye promosi. Jadi tujuannya agar dapat menentukan jenis data yang harus dikumpulkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan. Kemudian, strategi pengumpulan data harus dilakukan dengan cara yang sistematif dan juga memanfaatkan teknologi yang tepat. Jadi, untuk data transaksi dapat menggunakan sistem point of sale digital yang dapat menyimpan data penjualan secara otomatis dan juga terstruktur. Kemudian, di sisi media sosial, pemanfaatan fitur analitik bawaan seperti Instagram Insight atau Meta Business Suite dapat membantu memantau performa konten dan juga interaksi dari pelanggan. Kemudian sampai ke tahap integrasi data, di mana data dari ketiga sumber digabungkan berdasarkan customer ID sebagai penghubung utamanya. Jadi teknik yang digunakan berupa join atau merge yang tergantung pada struktur data. Sehingga dengan langkah dan juga strategi ini, Telumart tidak hanya sekedar memiliki data, tapi mampu mengubah data menjadi informasi yang bernilai tinggi dalam proses transformasi bisnisnya. Oke, pada data understanding dan strategi, potensi value creation dari data untuk transformasi bisnis Megamart yaitu data transaksi memberikan banyak wawasan mengenai pola belanja. Yang pertama, untuk mengatur strategi stok secara lebih cerdas melalui prediktif analitik, sehingga dapat mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan barang. Lalu yang kedua, ada data kunjungan website membuka peluang untuk memahami perilaku konsumen. Untuk menyempurnakan desain dan struktur website, mengoptimalkan pengalaman pengguna atau user experience, serta menyesuaikan penawaran produk secara real time sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Lalu yang ketiga ada data media sosial penting dalam persepsi konsumen, brand, produk, dan layanan. Hal ini memberikan bahan masukan yang berharga untuk inovasi produk maupun perbaikan layanan pelanggan. Oke, kemudian eksplorasi data dengan Python, yaitu yang pertama bagaimana menggabungkan ketiga data berdasarkan dengan ID pelanggan. Jadi berdasarkan tabel gabungan dari ketiga sumber yaitu transaksi pelanggan, aktivitas kunjungan website, dan juga interaksi media sosial memberikan gambaran yang sangat kaya, di mana salah satu pola yang langsung terlihat adalah bahwa pelanggan dengan lama waktu kunjungan web yang tinggi cenderung memiliki CLV yang tinggi pula. Sebagai contoh, pada pelanggan dengan nomor ID 11 menunjukkan bahwa interaksi yang intens di situs web Telumart berdampak positif terhadap keputusan pembelian. Sebaliknya, pada pelanggan nomor 9 yang cukup aktif berkunjung sebanyak 5 kali, namun menunjukkan bahwa belum tentu semua kunjungan web berhasil dikonversi menjadi transaksi, sehingga perlu peningkatan user experience pada platform digital. Jadi secara keseluruhan, analisis tabel ini menunjukkan bahwa menggabungkan data dari berbagai sumber sangat penting untuk mengungkapkan pola tersembunyi dari peluang bisnis yang terlihat dari satu dimensi saja. Jadi dengan mengidentifikasi pelanggan ber-CLV tinggi, mengaitkan sentimen sosial, dan juga mengevaluasi aktivitas digital mereka, Telumart memiliki dasar yang kuat untuk melakukan transformasi bisnis berbasis data yang lebih strategis dan juga relevan di era digital saat ini. Baik, lalu yang kedua yaitu menghitung Customer Lifetime Value atau CLV sederhana berdasarkan total pembelian. Pengelompokan CLV ke dalam tingkat kategori yang pertama ada high CLV yaitu di atas 25%, pelanggan seperti customer 17, customer 15, customer 1, dan customer 16. Lalu yang kedua, medium CLV yaitu menengah 50%, pelanggan seperti customer 10, customer 13, dan customer 7. Lalu ada yang ketiga yaitu low CLV, di bawah 25%.
pelanggan seperti customer 5, customer 9, dan customer 14. Maka pelanggan dengan CLV tinggi dapat dikategorikan sebagai engaged customer yang sebaiknya diberikan program loyalitas khusus seperti diskon eksklusif atau penawaran early access. Sebaliknya, pelanggan dengan CLV rendah bisa menjadi target program edukasi seperti kampanye targeting dan bundling produk untuk meningkatkan pembelian mereka. Oke, yang ketiga adalah mengklasifikasikan pelanggan menjadi 3 segmen, yaitu engage, moderate, dan juga low value. Jadi, pada tabel terlihat bahwa segmen engage adalah kontribusi terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Jadi, mereka adalah pelanggan loyal yang sering melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sehingga agar mereka tetap setia, Teleumat perlu memberikan perlakuan khusus seperti penawaran eksklusif, program loyalitas, dan juga komunikasi personal. Jadi, pelanggan ini juga bisa menjadi early adopter untuk produk baru atau dijadikan sebagai brand ambassador. Kemudian, segmen moderat berisi pelanggan dengan nilai CLV yang cukup stabil namun belum maksimal, seperti nomor 13 dan juga nomor 11. Jadi, mereka sudah menunjukkan potensi dan juga perlakuan yang mendukung loyalitas, tetapi mungkin belum mendapatkan alasan yang cukup kuat untuk menjadi pelanggan yang aktif secara rutin. Jadi, pelanggan ini cocok ditargetkan dengan strategi upselling atau program retensi seperti promosi musiman atau juga diskon berdasarkan minat belanja mereka. Kemudian segmen low value, yaitu mencakup pelanggan nomor ID 5, 14, dan juga 9. Diperoleh bahwa nilai ekonomis dari pelanggan masih rendah, yang bisa disebabkan oleh pembelian satu kali, belum loyal, atau kurang puas terhadap layanan. Namun bukan berarti pelanggan ini harus diabaikan, justru mereka bisa ditargetkan potensinya melalui edukasi produk, rekomendasi personal, atau kampanye awareness. Jadi jika strategi ini berhasil, pelanggan low value bisa berpindah ke segmen moderat dalam jangka waktu yang tertentu. Baik, selanjutnya yaitu visualisasikan hubungan antara aktivitas web dan pembelian. Dapat dianalisis, pada titik-titik biru atau segmen engage, terdapat korelasi positif antara durasi kunjungan web dan nilai CLV, terutama nilai CLV yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa semakin pelanggan terlibat secara digital, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan. Lalu, yang kedua pada titik-titik orange, segmen low value, umumnya memiliki CLV yang rendah, meskipun beberapa dari mereka memiliki kunjungan web yang cukup lama. Hal ini berarti durasi kunjungan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan nilai pembelian. Lalu, ada juga pelanggan low value yang menghabiskan cukup banyak waktu di web, tetapi tetap memiliki CLV yang rendah. Hal ini berarti peluang bisnis yang belum tergarap secara maksimal. Lalu, pada titik-titik hijau, segmen moderate, adanya potensi untuk ditingkatkan menjadi pelanggan engage melalui strategi personalisasi atau penawaran yang lebih tepat sasaran. Pelanggan ini memiliki potensi untuk naik kelas menjadi engage jika strategi yang tepat diberikan. Yang ketiga, bisnis insight dan juga rekomendasi, yaitu apa insight utama yang dapat diberikan kepada CEO. Yang pertama, aktivitas digital pelanggan berkorelasi kuat dengan nilai ekonomi mereka. Hal ini membuktikan bahwa website bukan hanya sekedar sebagai etalase, tetapi juga sebagai alat utama dalam membentuk loyalitas dan juga mendorong penjualan. Oleh karena itu, investasi pada kanal digital seperti optimasi website, sistem rekomendasi produk, dan juga pengalaman pengguna merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, tidak semua pelanggan loyal memiliki perspektif positif terhadap brand. Artinya, meskipun mereka masih bertransaksi, mereka menyimpan ketidakpuasan yang jika tidak ditangani dapat berujung pada mereka beralih ke kompetitor, atau sering disebut dengan churn. Jadi dengan kata lain, loyalitas saat ini bukan jaminan untuk masa depan, maka feedback negatif dari pelanggan bernilai tinggi harus menjadi prioritas tertinggi dan dapat ditindaklanjuti secara personal dan juga secara cepat. Yang ketiga, segmen pelanggan membuka peluang strategi yang lebih tepat sasaran. Jadi melalui klasifikasi CLV, Teleumat kini dapat mengidentifikasi mana pelanggan yang termasuk segmen engage, moderate, dan juga low value. Jadi ini memungkinkan perusahaan untuk tidak lagi menggunakan pendekatan satu strategi untuk semua, tetapi mengatur komunikasi, promosi, dan juga reward secara terpersonalisasi sesuai dengan prioritas dan juga potensi dari pelanggan. Yang keempat adalah ada potensi tersembunyi dalam pelanggan low value yang aktif di kanal digital. Jadi ada beberapa pelanggan dengan CLV yang rendah ternyata cukup aktif mengunjungi website. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki minat tetapi belum terkonversi menjadi pembelian. Artinya ada peluang yang belum tergarap sepenuhnya. Jadi dengan strategi seperti pop-up diskon, email reminder produk, atau konten edukatif, pelanggan bisa diaktifkan menjadi pembelian yang lebih loyal. Kami memberikan rekomendasi satu inisiatif
strategis berbasis data yang mendukung bisnis metamorfosis Telumar ke arah perusahaan berbasis digital, yaitu dengan CDP atau Customer Data Platform, yang terintegrasi dengan kemampuan analitik prediktif untuk personalisasi omnichannel. Dengan analitik prediktif, perusahaan mampu memproyeksikan potensi pembelian, merancang rekomendasi produk yang relevan, dan melakukan penyesuaian penawaran harga atau promosi sesuai karakteristik masing-masing pelanggan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran dan retensi pelanggan, tetapi juga meminimalkan pemborosan anggaran iklan dengan menargetkan segmen yang tepat pada waktu yang tepat, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna di kanal digital. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.